Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Om Kuyek, omongan kuli proyek yang omongannya melantur kemana-mana. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Saat ini Om Kuyek mau berbicara masalah kedewasaan, di mana manusia digolongkan dari 3 golongan, yaitu masa anak-anak, dewasa, dan masa tua. Seperti tadi yang mau kita bicarakan di sini masalah kedewasaan. Dewasa itu ada 3 pula. Dewasa dalam umur, dewasa kemauan atau keinginan, dewasa juga pola pikir atau cara berpikir. Kalau kita bicara bahas dewasa masalah umur, secara umur, yaitu dimana digolongkan untuk perempuan 9 tahun ke atas dan untuk laki-laki 15 tahun ke atas. Nah, untuk kemauan yang dikategorikan dewasa itu biasanya ada kemauan untuk berumah tangga, kemauan untuk melanjutkan hidup ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau pernikahan dan menjalani kehidupan layaknya peralihan dari anak-anak. Sekarang kedewasaan cara berpikir tidak selalu atau semua yang semata-mata atau notabene udah tua, udah berusia lanjut sekalipun, tapi pola pikirnya belum tentu bisa dewasa atau belum tentu sudah dewasa. Banyak kasus di dunia nyata yang sekarang terjadi akibat pola pikir kita yang tidak dewasa. Kita lihat secara umum bangsa Indonesia ini yang sudah dewasa, yang sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Tapi kok kita lihat fenomena yang terjadi di luar sana, kok sepertinya masih kekanak-kanakan. Kita harus ingat, negara ini, kemerdekaan ini direbut dengan berdarah-darah para pejuang kita, para orang tua kita. Masa kita yang mengisi kemerdekaan ini mau berdarah-darah juga hanya karena salah paham dan hanya karena ego semata? Coba sedikit kita berpikir dewasa. Malulah dengan usia-usia kita yang udah tua ini, dengan usia negara yang udah tua ini. Di sini kita bisa lihat beberapa kasus. Ada anggota parlemen karena tidak dewasa saat sidang dia malah tidur. Mungkin itu tidur alami ya, karena ngantuk. Mungkin juga dia banyak persoalan karena malamnya kurang tidur atau bagaimana. Itu masih bisa dimaklumi. Yang lebih parah, lagi sidang di parlemen, lagi membahas satu kebijakan, masa main game, masa main HP. Di mana moral kalian? Di mana tanggung jawab kalian terhadap bangsa, terhadap pemilih kalian? Dewasalah. Usia udah tua, udah tergolong nenek-nenek atau kakek-kakek, tapi kelakuan masih seperti itu. Nah, ini kedewasaan berpikir tidak semestinya dicerminkan dengan usia tuanya. Terkadang ada kita mendengar, anak ini masih kecil, kok pikirannya sudah dewasa ya? Atau anak ini kok masih muda, usia masih belia, pola pikirnya salut, udah dewasa ya? Nah, ini contoh kasus lagi. Banyak karena kedewasaan ini tidak dimaknai, tidak dicerna,
tidak bisa melihat ke hati kita, ke diri kita, tidak menyadari kalau kita udah dewasa, udah tua. Terkadang pikiran atau mungkin omongan kita juga terpeleset. Oke lah, itu mungkin satu kehilapan atau satu kesalahan, bukan karena pola pikir yang tidak dewasa. Nah, kita bicara masalah hilap dan salah sini. Coba kita bayangkan dan coba kita lihat yang terjadi. Tidak sedikit orang yang udah ahlinya di bidang sesuatu mah terpeleset dengan keahliannya itu. Yang udah lama terjadi, seorang ahli telematika, seorang ahli IT yang notabene dia seorang dewasa dan bahkan pernah jadi menteri, sempat terpeleset juga, bahkan masuk penjara akibat kesalahan dari omongan dia yang sementara sebelumnya tidak dia terpikirkan, tidak terpikirkan oleh dia. Bayangkan, apakah dia sempat berpikir dengan menempel atau mengedit suatu foto di stupa yang notabene harusnya di stupa itu adalah arca dan ditempel dengan foto seorang presiden. Saya nggak tahu dalam hati dia ada kebencian terhadap presiden sekarang ini, atau iri kah, atau cari sensasi kah, dan lain sebagainya. Banyak tujuan, karena yang tahu hatinya dia sendiri. Kalaupun persidangan dibuka, dikatakan situ ujaran kebencian, tapi belum tentu juga dia benci. Bisa saja dia cari konten. Nah, di sini kita bicara masalah tidak sadarnya, karena kurang dewasanya berpikir. Dia tidak menyadari ada satu golongan agama yang merasa ternodai. Mungkin awalnya tidak terpikirkan sama dia, dan akhirnya ya diperkarakanlah dengan pelecehan atau penodaan agama atau sara. Akhirnya mendekamlah di penjara. Terus sekali yang lagi hangat, pesantren, pengurus pesantren itu yang notabene dia seorang profesor, doktor, ahli di bidang agama. Tapi kenapa dia terpeleset juga? Di samping dia diperkarakan masalah penodaan agama, juga banyak kasus-kasus yang menjerat dia. Hingga dia jumawa, dia berpikir bahwasanya dia hebat. Dia menerjemahkan Al-Quran dengan sesuka hati, dengan nafsunya dia. Dia memaknain Al-Quran dengan nafsunya dia, dengan terjemahan dia sendiri. Karena dia merasa hebat. Saya udah mampu, saya profesor. Nah, disinilah makanya ada kata pepatah, semakin tinggi ilmu, semakin merunduk. Ikutilah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Tidak ada ilmu yang paling tinggi di dunia ini, tidak ada ilmu penutup. Semuanya kita kurang. Tidak ada. Cuma Allah yang punya ilmu, yang ilmunya pasti dan ilmunya paling tinggi, maha tinggi. Kita ini makhluk serba kekurangan, sadarlah itu. Ya, jangan menyesal kalau udah masuk penjara baru menyesal. Dan ada lagi satu kasus sekarang lagi hangat. Ya, saya nggak mau sebut namanya, tapi dia ada seorang akademisi, seorang ahli, seorang pendidik, pengajar, ratusan bahkan mungkin ribuan sarjana udah lulus, yang udah diluluskan. Tapi kenapa dia terpeleset juga, bahkan sekarang dituntut di pengadilan hanya karena ucapan dia yang keluar tidak dari pemikiran yang dewasa, ucapan dia yang hanya dihinggapi oleh rasa benci yang berlebihan. Padahal dalam agama Islam sudah diatur. Rasulullah sudah berkata, janganlah kalian saling membenci,
Berkasih sayanglah kalian antar sesama. Kalaupun ada benci, jangan lebih dari 3 hari. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku setanah air, sebangsa dan senegara, marilah kita menjunjung kebesaran bangsa ini, keramahan bangsa ini. Jangan sampai dinodai. Kita udah terkenal sampai ke mancanegara bahwa penduduk kita ini adalah ramah. Jangan pula di dalamnya terjadi berantem, salah paham yang berlanjutan. Akhirnya seperti bangsa ini mau hancur. Mau dibawa kemana negeri ini? Mau diapakan generasi muda kita? Apa mereka harus meniru kita? Bahkan peniru itu biasanya lebih brutal, saudara-saudara. Nah, di sini saya berpikir, kenapa sih kita ini enggak tepo saliro atau mawas diri atau meraba hati, berpikir siapa kita? Kita enggak hebat. Itu yang harus dipikirkan. Jangan kita berpikir, wah, orang ini jelek, orang ini tidak cocok, orang ini tidak bagus, hanya karena kita nggak sesuai dengan pikiran dia, nggak sesuai dengan tindakan dia, atau kita bukan pemilih dia kalau dia seorang presiden. Janganlah. Coba pikirkan. Kalaupun tidak sesuai, tidak cocok, apalagi seorang akademisi, sampailah secara keilmuan. Jangan ada caci maki hingga menyinggung perasaan atau merendahkan diri seseorang. Itu nggak baik, itu nggak boleh. Bagaimana kalau posisi kita seperti dia? Balikin dong. Bagaimana kalau posisi kita lagi di atas sebagai presiden digituin? Nah, dari pihak pemerintah juga, dari pihak yang merasa tercela juga, bersabarlah. Gak usah juga mendulukan emosi. Masuklah kalian ke ruangan yang damai, yang sejuk, yang nyaman, ngopi bareng, bicarakan apa yang salah, apa yang tidak sejalan. Cari penyelesaiannya. Perlihatkanlah ke anak-anak kita bahwasanya kita ini dewasa, bahwasanya negeri ini udah dewasa. Gimana kita berandai-andai negeri ini atau berharap negeri ini akan menjadi negara maju, superpower bahkan itu katanya 2050. Kalau sekarang pemimpinnya, cendekiawannya, rakyatnya, dan semuanya masih belum bisa bersatu, boleh kita berbeda paham, berselisih paham, tapi untuk membangun, jangan ada caci maki, jangan sampai kita menyinggung perasaan masing. Ya, jaga mulut, jaga lidah. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Makanya Allah memegari lidah kita dengan gigi, sambil itu dengan mulut. Bayangin, itu supaya lidah ini dijaga. Karena terpleset lidah, diri kita juga yang akan sengsara. Penjara itu bukan enak, saudara-saudara. Saya belum merasakan, tapi saya tidak bisa membayangkan seperti apa kita terkungkung. Mungkin untuk beraktivitas ibadah aja tidak leluasa. Masa di masa tua kita seperti ini mau masuk penjara? Ya, itu aja dari saya. Semoga hal ini mengingatkan saya, terutama yang lebih tidak berpendidikan dan tidak berpengetahuan dan juga bukan suatu pejabat apapun. Saya cuma kulit proyek, tapi punya perasaan, tapi punya angan-angan, tapi punya harapan. Harapan bukan buat saya, harapan buat anak cucu saya. Biarlah saya menderita sebagai kulit proyek, tapi anak cucu saya, mereka harus bahagia, mereka harus jadi pejabat, mereka harus jadi pengusaha, mereka harus maju,
negara ini akan maju dengan mereka. Kalau kita sebagai orang tuanya dewasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.